Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada akhir sidang pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang berbunyi, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekian, selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Referen Mazmur tanggapan, "Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa." Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Hatiku siap sedia, ya Allah, hatiku siap sedia. Aku mau bernyanyi dan mau berasmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, mari kita membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit, dan kebenaranmu setinggi awan gemawan. Bangkitlah mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu meliputi seluruh bumi. Di antara bangsa-bangsa. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku menyebut kamu sahabat sabda Tuhan, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes.
dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus, kita semua tentu memiliki pengalaman dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup kita, pun dalam hubungan dengan kehidupan orang lain. Tentu ada berbagai faktor yang kita ambil sebagai bahan pertimbangan sebelum membuat keputusan-keputusan itu. Bacaan pertama mengajak kita untuk tetap mempertimbangkan keputusan Roh Kudus sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan dan membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita. Dan salah satu tanda keterlibatan Roh Kudus atau salah satu simbol kehadiran Roh Kudus dalam setiap keputusan ataupun tindakan kita adalah cinta kasih. Yesus hari ini mengajak kita untuk saling mengasihi satu terhadap yang lain. Inilah tanda bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita melibatkan Roh Kudus dalam setiap keputusan pun dalam setiap pengalaman hidup kita, adalah ketika ada cinta kasih di dalamnya. Paus Fransiskus dalam ensikliknya Gaudete et Exsultate mengatakan bahwa ketika kita saling mengasihi, maka juga akan mengantar kita kepada kekudusan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Kita meminta kekuatan dari Tuhan supaya dalam setiap mengambil keputusan penting dalam hidup, juga dalam setiap kegiatan dan aktivitas hidup kita senantiasa melibatkan keputusan Roh Kudus. Dan tanda bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, dalam setiap keputusan hidup kita, adalah ketika ada semangat cinta kasih di dalam. Semoga demikian. Amin.